Udah kagak nyambung sih. Iya tahu gua. Tahu gua. Gimana kabar lu? Alhamdulillah. Sehat ya, Bri? Alhamdulillah baik sehat. Hmm. Gila lu udah lama banget, lu juga nggak Iya, ketemu. udah lama kita hampir berapa tahun ya Pak semenjak pandemi ya. Apalagi pandemi aja udah 2 tahun gila. Kita udah nggak pernah main kumpul ya enggak ya. Sulit. Iya, jadi gini, Riz. Gue dengar sih lu sekarang udah mulai jadi guru ya. Udah jadi guru nih kayaknya. Dibilang guru sih bukan, dibilang bukan ya guru sih. Guru ya. Sama memikir ya. Iya, Iya. pengalaman lu jadi guru gimana di sekarang kesibukan, Riz? Ya alhamdulillah sih mantap lah gitu Mantap, ya. nah. Karena gue merasakan 2 perbedaan sebelumnya. yang Banyak dimana- perubahan ya. Banyak perubahan gitu yang dari sebelum di era pandemi terus pandemi, bahkan yang sekolah biasa aja sekolah lumayan bagus gitu ya. Iya. Dan itu banyak problematikanya masing-masing. Hmm. Keluarga juga support ya berarti ya. Ya alhamdulillah karena Support. memang jadi guru itu salah satu cita-cita nenek gue. Alhamdulillah. Keturunannya ada yang pengen jadi guru lah gitu bahasa. Gue Tapi juga seneng sih ya, dengernya juga. gue juga nggak. Sebenarnya cita-cita gue bukan guru sih. Jadi apa nih? Jadi apa ini? Ya dulu kan cita-cita masih bocah ya, cita-cita gue jadi pemain bola lah dan sebagainya. Terus waktu SMA kepikiran pengen jadi guru, wah guru olahraga kan. Dulu gue sekolah olahraga kan. Tiba-tiba guru BK. Berarti emang udah impian ya. Iya, tercapai ya? sebagian besar sih gitu. Karena memang pas awal semester gitulah, gua nggak terlalu apa sih namanya, ya udah jalanin aja jurusan keguruan ini. Tapi pas gua udah semester 5 gua baru nemuin feel, oh ternyata emang di sini jurusan gua gitu, dan gua emang cocok jadi guru gitu sih. Iya, pas banget Riz. Gua lagi bingung sama sekarang nih kan pandemi ya Riz ya. Iya, iya. Udah gitu gue punya adik juga susah banget, pribadinya tuh karakternya juga kayak gimana gitu, Keras gitu ya. keras gitu. Udah gitu ada beberapa orang tua juga yang ngeluh, Ya. itu suka nanya, Hmm. aduh sekarang kok karakter anak kok jadi seperti ini gitu, beda banget sama yang dulu gitu. Iya. Bahkan ada anak kecil aja itu yang 6 tahun 5 tahun, Iya. kalau kita perhatiin kita negur aja, ngapain lu ngeliatin gitu ya kan. Apa lu bang? Nah, Kenapa lu bang gitu ya? kan? Galak bener. Maksudnya gue jadi bingung gitu loh. Di era sekarang itu karakter anak itu sebenarnya terbentuknya kebanyakan positif atau negatif gitu. Pas banget nih, ya kan? Iya, Gue iya. jadi bisa nanya-nanya nih gitu. Nah, pengalaman lu nih, Riz, Nah. sebagai guru BK tuh kebanyakan anak-anak zaman sekarang, apalagi siswa-siswi lu kan banyak nih. Iya. Ya, pasti ada yang karakternya beda-beda lah. Iya, macam-macam. Punya ciri khas masing-masing Iya. gitu. Cara menuntun mereka itu untuk menjadi kepribadian atau karakternya itu baik, positif, Nah, itu apa sih tipsnya? nah Gitu, yang sebagai guru apalagi yang pertama kita jangan pakai bahasa yang pertama lah ya, Hmm. kaku banget. kaku banget ya. Ya, jadi itu kayak yang penting tuh kita dekat sama anak gitu, Hah? jangan sampai kayak sistem guru matematika zaman dulu sama anak gitu kayak Iya. tuh belajar kamu nuntut dan sebagainya, jangan. Hmm. Dan kita sistem belajar sekarang tuh guru itu harus jadi teman siswa, Friend ya. friend Oke. gitu, tapi tetap harus Friend. tahu batasan, Hmm. mana batasan guru, mana batasan murid gitu. Jangan sampai nggak ada batasan atau kelewatan sehingga anak-anak itu jadi kurang ajar atau kurang sopan Iya. gitu. Nah, jadi Hmm. kita harus seperti teman, jadi biar kita tahu apa sih yang jadi masalah anak. Contoh kayak misalnya anak lagi murung, kita tegur, kamu kenapa murung aja, ada masalah apa sih gitu, cerita Iya. Jadi cerita sama om gitu misalnya gitu, karena kan ketawa dan sebagainya. Nah, itu kita harus ada pendekatan seperti itu sih. Ah. Ya, perihal karakter nih, Riz, Iya. ya. Beberapa anak tuh gue sering suka lihat ya kan, apalagi perkembangan teknologi zaman sekarang gitu loh. Informasi gampang banget diakses Iya. gitu. Anak-anak Apa udah aja. anak-anak usia 6 tahun 7 tahun udah dikasih handphone Iya. gitu. Ngaruh nggak sih sebenarnya dari perkembangan teknologi ke pembentukan karakter anak tuh? Kan dulu kan beda banget. Dulu kita aja zaman kecil main kelereng ya kan, main layang. Zaman sekarang main game. Iya, iya. Itu tanpa ada batas sama waktu. Karena kalau diambil itu suka marah. Gitu. Ya kembali lagi sih, kalau misalnya memang dari fase kecil ya, Iya. kita ngomongin pas masa kecil ya, dari 6 tahun lah, sejak dini kita ngomongin. Hmm. Sebenarnya kita nggak bisa menyalahkan elektroniknya, perkembangan teknologi, Teknologi kita juga. nggak bisa nyalahin.
karena memang kita ada di masa ini, kita ada di era ini, kita harus berkembang, kita harus ngikutin dan sebagainya. Nah, kita sebagai orang tua tetap harus memperhatikan anak, membimbing anak, mengarahkan, jangan sampai oh dia nonton ini kita biarin, dia nonton ini kita biarin. Berarti kita juga nggak boleh melarang ya, melarang untuk contoh dia mau main game kita juga nggak kasih, itu nggak boleh juga sebenarnya ya. Kalau misalnya main game, yang penting kita sebagai orang tua harus ada batasan. Contoh kakak kamu boleh main game, kita harus tegesin tuh, ada peraturan, kita harus bikin kontrak sama anak sebenarnya. Gitu kayak misalnya, oke, boleh kamu main game maksimal 3 jam atau 2 jam atau sejam misalnya. Gitu, kalau 3 jam kelamaan mungkin. 1 jam. Sih, setelah 1 jam itu kamu harus belajar ya. Kalau nggak belajar, mama ambil handphone kamu. Habis itu nggak mama kasih lagi selama 1 minggu. Gitu misalnya. Nah, itu harus ada hal seperti itu, harus ada kontrak antara orang tua dan anak. Jangan sampai dikasih handphone udah biarin aja, gitu, anak-anaknya malah di luar. Kalau misalnya masih ngeliat konten-konten yang bagus gitu ya. Kalau misalnya ngeliat konten yang udah menyimpang kan kurang bagus juga. Tapi kalau dilihat dari sisi positifnya sebenarnya juga ada dampaknya ya. Ada dampak anak, positif pasti anak ada juga jadi nggak gaptek lah, jadi tahu teknologi gitu. Dan juga ada beberapa kalian sekarang kan udah mulai banyak gitu loh, yang baru-baru beda sama zaman dahulu. Sekarang udah ekspor aja udah bisa menghasilkan duit banyak, bahkan ada beberapa konten jadi konten kreator kan. Itu bahkan salah satu cita-cita anak menjadi e-sporter, e-sporter, pro player gitu. Jadi orang tua jangan membatasi atau melarang juga sih sebenarnya ya. Cuman bagaimana cara orang tua ngebimbing aja, ngarahin. Tetap jadi peran orang tua ya. Iya, gitu. Tetap support. Kalau misalnya salah ya dikasih tahu, tapi jangan didiemin atau bahkan dimaki-maki, dihina-hina, dipukulin dan sebagainya. Karena anak zaman sekarang nggak bisa tuh di ini ya main tangan anak sekarang, aduh minta aku jatuh gitu, sebagainya. Anak sekarang kayaknya begitulah, nggak bisa. Kalau kita dulu kan kita dipukul, diam aja, kita aja jadi introspeksi, jadi mikir, paling seenggaknya nangis lah gitu ya. Besoknya mikir, minta maaf. Kalau sekarang waduh nggak bisa, berontak, pasti berontak. Anak sekarang kabur, ya bener kabur. Kalau dulu kan kita kabur nih, ya udah kabur sama orang tua kan gitu. Jadi nggak bisa disamakan. Nggak bisa disamakan gitu orang tua sekarang. Anak sekarang kabur ya beneran, kalau dulu kan kagak. Jadi kita yang harus menyesuaikan sama zaman sekarang ya. Iya. Orang tua dan anak sih sebenarnya sama-sama harus menyesuaikan. Riz, gue ada beberapa pertanyaan juga sih. Sebenarnya ini lebih ke orang tua sama anaknya. Iya. Gitu. Kadang ada beberapa hal kita suka bingung gitu sebagai orang tua atau gue sebagai kakak, ya kan, ngelihat adik gue sebenarnya itu bisa belajar online nggak sih gitu. Nah, karena kalau gue perhatiin kadang dia suka bukannya belajar cari, tapi dia buka sosmed atau chat sama teman-temannya gitu. Dan kebanyakan juga paling lu udah selesai belum gue gitu. Nah, peran sebagai orang tua untuk di rumah nih posisinya. Kadang orang tua itu suka bingung. Ngajarinnya gimana? Sedangkan ya kita jujur-jujuran aja, orang tua juga ada beberapa orang tua yang gaptek sama teknologi gitu. Gimana ya masukannya Riz, untuk mereka gitu? Sebenarnya serba salah ya orang tua zaman sekarang. Bagi mereka yang memang orang tuanya melek media, itu bagus. Tapi kalau misalnya mereka yang memang agak gaptek, itu agak sulit. Nah, yang jadi masalah kan bagaimana pendekatan orang tua sama anak biar anak itu termotivasi untuk belajar. Nah, sekarang kan nggak semua orang tua, salah satunya di rumah. Contoh kayak misalnya ibunya di rumah, belum lagi ada yang bekerja ya kan. Kebanyakan dari mereka juga orang tuanya yang sibuk bekerja, atau bahkan yang misalnya memang ekonominya tidak terlalu baik, pasti keduanya bekerja gitu. Entah yang bekerjanya memang dari siang dan sebagainya, itu macam-macam gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih orang tua memotivasi ke anaknya? Yang pertama, orang tuanya tuh ngontrol lah seenggaknya dari pagi, ngontrol lihat WhatsApp dan sebagainya. Cuman kan nggak setiap orang tua bisa melakukan hal itu. Cuman memang harus ada kesadaran tersendiri dari anak tersebut yang membuatnya termotivasi, entah dia cita-citanya kah, hobinya dia kah, dan sebagainya. Contoh kayak misalnya orang tuanya selalu memotivasi dia, ayo semangat kak, kamu kan pengen ini apa sih namanya, pengen masuk ke kedokteran UI,
Nah, semangat, berarti kamu harus lebih semangat dari gini. Nah, itu orang tua yang seperti itu gitu. Jadi walaupun anaknya gagal, entah misalnya nilainya turun atau nilainya tidak terlalu tinggi naiknya, itu harus tetap dimotivasi gitu loh. Jadi sebenarnya seperti itu, berikanlah semangat, semangat, reward gitu, reward dan punishment and reward gitu. Contoh kayak misalnya dia gagal, oke kak, kamu punya target nih. Semester ini kamu punya target misalnya tahun lalu misalnya 83, nah tahun ini kamu mau 85. Kalau misalnya semester ini kamu nggak dapat 85, apa yang kamu mau lakuin kak? Kamu mau ngasih hukuman apa ke diri kamu sendiri? Nah kalau misalnya kamu berhasil, kamu mau minta apa? Gitu. Bukan sama mama, tapi kamu minta sama diri kamu sendiri. Nah harusnya orang tua ngasih punishment and reward seperti itu. Jadi memberikan tanggung jawab dan juga apa sih namanya, kepercayaan diri terhadap anak gitu. Tapi secara nggak langsung sih kalau sistem yang seperti itu, jadi anak itu merasa, wih gue diperhatiin diperhatiin dan dihargai. Gitu. Berarti hasil yang gue dapat itu ada reward tersendiri untuk diri gue sendiri dan bagi orang tua gue gitu. Walaupun bukan reward yang ujungnya bakal jadi gue ngelakuin sesuatu karena hadiah, bukan gitu. Tapi rewardnya itu ya dari lu sendiri buat lu sendiri gitu. Contoh kayak misalnya hasilnya ya. Contoh kayak misalnya tadinya sesuai target nih, target. Oke, terserah kamu mau hari ini nonton sepuasnya, bebas, biarin gitu. Mau biarin gitu, nonton drakor sepuasnya. Atau misalnya jadi bisa ada waktu buat refresh dia ya. Bisa ada waktu buat refresh, tapi jangan sampai berlebihan karena tetap dikontrol ya. Tetap dikontrol. Nah itu orang tua seperti itu, walaupun dia orang tuanya bekerja, keduanya bekerja, dia tetap bisa mengontrol anaknya seperti itu. Harus dibiasakan sejak dini sih ya. Oke, dari segi penerapan sih udah cakep ya, itu seperti itu ya. Nah, untuk mempertahankan hal positif kepribadian untuk anak agar tetap makin lama progresnya makin bagus, itu gimana sih peran orang tua? Itu sebenarnya udah harus dilakukan sejak dini banget ya, kayak misalnya dia dari usia hal kecil mungkin ya, dari benar-benar dari setahun 2 tahun tuh harus diterapkan banget. Itu masa-masa golden age banget anak-anak, ya dimana tuh mereka menerima apapun yang masuk ke telinga mereka dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mencontohkan hal-hal yang baik, nggak cuma kayak lu mandi, lu sendiri aja mandi gitu kan. Gitu. Lu belajar, lu sendiri aja tidur-tiduran gitu kan dan sebagainya. Jangan sampai kita kayak gitu, apalagi lu sholat, lu sendiri nggak sholat gitu kan. Gue sering banget ngomong gitu. Bukan kata lagi dong ya. Ya jangan kayak gitu. Jadi kita nanti kalau misalnya kita jadi orang tua atau bahkan kita udah jadi orang tua, kita harus menerapkan itu gitu loh. Di mana kita memberikan hal-hal yang positif dan juga kita harus selalu ada buat anak. Bukan berarti kita memanjakan anak, tapi kita juga harus memantau atau membimbing anak gitu. Kayak misalnya kalau misalnya memang dia punya keputusan, coba kamu ambil keputusan, tapi keputusanmu menurutmu gimana nih? Kalau misalnya kamu kayak gini, kamu bakalan begini. Ini positifnya begini, negatifnya bakalan begini, gitu ya. Kalau misalnya kamu gagal, kamu kayak gini, apa yang kamu lakuin? Dan jadi itu kasih ada sebab akibatnya. Nah, jadi orang tua juga harus ngasih tahu sebab akibatnya gitu. Jangan sampai ya udah biarin, ini lagi masa-masanya dia nakal, biar ntar juga tobat. Kalau tobat kan kebanyakan enggak gitu loh. Jangan sampai ada kata-kata nakal dulu ntar sukses, kan nggak ada. Berapa persen sih dari hal itu? Jadi intinya kita memperjelaskan kalau kamu melakukan hal ini nanti akibatnya seperti ini gitu ya. Oke. Nah, untuk orang tua yang mempunyai anak mungkin agak susah diatur gitu kan. Mereka kan suka mempertanyakan, kadang bingung gitu loh. Udah ngasih nasihat dengan baik, tapi tetap dia melawan gitu. Mengarahkan kepribadian anak yang masih kurang lah. Seperti itu gimana sih step by stepnya gitu loh. Nah ini kan kembali kepada karakter berarti ya, pembentukan karakternya. Nah karakter anak ini kan dibentuk nggak cuma dari keluarga. Oke, yang tadi saya bilang pembentukan karakter di awal sejak dini. Tapi yang paling berpengaruh saat ini adalah lingkungan masyarakat tentunya. Jadi kalau misalnya memang lingkungan masyarakatnya kurang bagus, bagaimana cara orang tua membawanya mengarahkan anak tersebut ke arah yang lebih baik, entah memberikan kesibukan yang dia sukai atau bahkan atau misalnya jadi mensupport gitu. Jangan walaupun memang misalnya ekonomi kita tidak terlalu bagus, tapi kita mensupport lah, kita cari tahu mana sih yang
tidak terlalu memakan biaya dan sebagainya gitu. Jangan sampai anak itu kita harus udah biarin aja, ntar dia juga pulang maghrib, ada juga pulang malam, jangan sampai kayak gitu kan. Yang jadi masalah orang tua sekarang gitu. Nggak sekarang juga sih, dari dulu kebanyakan juga begitu, tergantung orang tua itu sendiri gitu kan. Nah, caranya biar apa sih namanya, biar adanya kedekatan terhadap orang tua, agar anak tersebut biar sadar, maksudnya kan gitu, bahasa kasarnya sadar lah gitu ya, walaupun sebenarnya mereka juga udah sadar sebenarnya. Cuman kan mereka masih ragu gitu. Anak-anak itu kan ragu, nih yang gue lakuin ini bener apa salah sih. Menurut gue sih bener, tapi menurut orang tua egonya masih tinggi lah. Iya, mereka belum tahu mana yang benar, mana yang tidak. Iya, bisa jadi menurut dia bener, menurut orang tuanya salah gitu, juga sebaliknya gitu kan. Nah, itu kembali lagi apa seharusnya sama-sama mengintrospeksi diri ya. Introspeksi diri, orang tua itu udah melakukan hal apa sih gitu, apa sih yang kurang dari pendekatan saya ke anak atau bahkan sebagainya, atau bahkan saya terlalu mungkin lebih ke sharing juga ya. Sharing, seharusnya ada sharing. Kamu mau apa gitu. Iya, kayak misalnya setiap pulang sekolah, nah kamu jangan sampai pulang sekolah mandi sono tidur. Komunikasi jangan sampai putus. Jangan sampai cuman kayak pulang sekolah terus malamnya anaknya suruh belajar lagi. Emang dia selama dari jam 7 sampai jam 3 ngapain gitu kan, dia main baseball kan enggak. Dia kan udah belajar. Cuman kan gimana cara kita kayak, nah sini lagi nongkrong apa sih, duduk depan TV rame-rame gitu kan keluarga. Kamu tadi di sekolah ngebahas apa aja? Ada nggak yang kamu permasalahkan di sekolah? Ada nggak yang susah? Ada nggak yang membuat kamu seneng di sekolah? Tuh ada cowok nggak yang suka sama kamu? Kan ya itu kan enak tuh bahasa kayak gitu. Jangan sampai cuman anak pulang sekolah langsung masuk kamar didiemin, cuman teriak, deh udah makan belum, makan sini kan, enggak kayak gitu. Gitu harus ada pendekatan antara orang tua dan anak. Jadi soalnya kan anak zaman sekarang tuh lebih percaya sama teman. Iya itu bener banget sih kalau itu. Karena kan hampir waktu itu kan di luar mereka habiskan kan, lebih banyak di luar daripada sama orang tua. Karena hobi juga sama gitu ya. Apalagi hobinya sama. Hobinya sama. Nah itu jadi bagaimana orang tua berkomunikasi dan sebagainya sama anak. Jadi biar tahu nih anak masalahnya di mana, atau bahkan misalnya carilah, kalau misalnya emang nggak terlalu udah terlanjur gitu seperti itu, carilah teman-temannya yang memang bisa diajak bicara, tanyakan di apa sih namanya, di sini kayak si anak ini kalau di luar kayak gimana, terus yang kalian lakukan apa aja. Saya nggak marah kok aja sebenarnya, intinya sharing aja. Gitu sih. Iya, mungkin dari solusi yang tadi didapat sih sebenarnya peran orang tua ya di rumah dan di luar juga harus dekat ya. Iya. Dan berhubung dengan pertemanan anak itu juga harus saling kenal, dia berteman dengan siapa. Ya, gitu. Orang tua tuh harus kenal sama anak. Jadi dia tahu kepribadian anaknya di luar seperti apa gitu. Iya. Oke, perihal pertanyaan beberapa tentang kepribadian tadi sih sebenarnya gue udah dapet nih, bisa gue sharing ke orang tua lain ya kan, ataupun ke keluarga gue juga sebenarnya. Riz. Mungkin pesan sama kesannya Riz, mungkin yang bisa lu kasih untuk kita semua sebagai orang tua atau sebagai siswa-siswi lah, gimana sih gitu baiknya gitu. Oke, di masa pandemi dan sebagainya gitu ya. Nah, kita sebagai siswa misalnya ya, kita posisikan diri kita sebagai siswa. Sekolah itu memang tidak menjamin kita sukses, tapi itu adalah salah satu pintu kesuksesan kita untuk menuju ke sana gitu ya, salah satu jalan gitu ya. Jadi jangan merasa terbebani ya. Jangan merasa terbebani kalau misalnya emang lu nggak bisa satu pelajaran ya udah gitu loh. Bukan berarti lu nggak bisa ya udah tinggalin, bukan, tapi tetaplah dipelajarin walaupun lu nggak bisa tetap pelajarin semaksimal mungkin gitu, walaupun memang. Tapi juga jangan menyerah lah. Jangan menyerah, jangan dicuekin. Contoh kayak misalnya lu masuk ke matematika, bodo amat gue masuk ke matematika ini mau 0 bodo amat. Jangan kayak gitu lah. Dan kayak gitu ya anak-anak ya. Ya itu kan kepake dong gitu. Maksudnya contoh kayak misalnya lu mau ke apa sih namanya, bahkan di kehidupan kita kalau udah dewasa juga matematika itu berhubungan ya. Iya, berhubungan banget sebagainya. Nah, kalau misalnya emang lu contoh nih, wah aku mau jadi apa sih namanya programmer nih. Wah kalau gue jadi programmer, gue curhat lah ke guru BK atau ke kakak kelas gue yang udah ngambil jurusan TI atau SI. Itu cari masukan apa aja sih yang diperluin nilai dan sebagainya. Nah kalau misalnya lu udah tahu nih, contoh kayak TI kan berarti nilai yang harus dibagusin bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ya sama fisika tentunya. Nah ya udah, kalau misalnya emang tujuan lu, cita-cita lu mau ke TI,
lu fokusin tuh 4 mata pelajaran itu, gitu loh. Kalau misalnya pengen masuk jalur undangan, kalau misalnya nggak jalur undangan, ya udah matematika sama fisika, itu tuh yang paling penting banget. Kenapa? Karena lu nanti pelajarannya fisika dasar 1, fisika dasar 2, matematika dasar 1, 2, 3 dan sebagainya. Intinya hitung-hitungan semua. Dan itu yang harus persiapkan. Kalau misalnya emang nggak bisa seni, ya udah, nggak usah diambil pusing, pelajarin tetap pelajarin. Kalau dari segi orang tua, nah kalau segi orang tua, moral yang bisa diberikan gitu kepada anak dan sebagainya, intinya jangan takut untuk bilang salah orang tua. Nah, yang jadi masalah kan orang tua itu gengsi untuk bilang dirinya salah sama anaknya dong, atau bahkan sama orang lain. Kalau benar juga sih, itu berhubungan. Itu berhubungan banget. Gitu, jadi kita bisa mencontohkan kalau kita melakukan salah ya minta maaf. Ya minta maaf gitu, kayak misalkan anak lu maafin ibu ya, tadi ibu salah ngomong dan sebagainya. Itu jadi dia paham ya. Jadi itu paham. Jadi kalau misalnya dia salah, dia harus minta maaf. Nah itu kan salah satu contoh. Itu hal kecilnya. Nah itu hal kecil juga. Ya, dan juga harus selalu support keinginan anak. Bukan berarti semua keinginan anak kita turutin, enggak. Tapi kita support dulu. Kalau misalnya memang dia salah, dia gagal, kita kasih tahu nih, kamu gagal karena ini. Berarti kamu kayak gimana? Kalau misalnya kamu gagal masuk polisi misalnya, karena kamu kemarin kan coba review ke belakang lagi, kamu belajar udah bener belum, belajar fisikmu udah bener belum. Nah kalau misalnya itu yang membuatmu gagal, ya berarti apa sih namanya, harus belajar lebih giat lagi. Intinya harus selalu ada buat anak sih. Iya. Gitu. Pokoknya jangan pernah merasa puas. Ya. Iya. Harus progress is progress ya. Iya. Gue udah dapat sih sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang suka ada di kepala gue gitu. Iya. Jadi tahu realnya. Jadi gini gitu. Ya. Jadi gini ya bis ya. Oke, thank you banget yang udah pada nonton. Jangan lupa di subscribe. Dan juga di komen, like. Ya. Jangan lupa kalau butuh topi bisa hubungin Bang Faris. Gimana tokonya?